Jamie membawa Clara untuk menemui Xavier di kantornya dan tentu itu bukan ide yang baik, karena Xavier langsung terlihat begitu marah saat melihat kemunculan Clara. Clara pun segera menjelaskan kedatangannya menemui Xavier sebelum ia mendapatkan amukan dari Xavier. "Membebaskan Granny?" tanya Xavier kemudian setelah Clara mengutarakan permintaannya itu. "Iya, Xavier. Lagi pula, dia kan nenekmu juga," cicit Clara. "Justru karena dia nenek aku itu aku menjebloskannya ke penjara, Clara. Karena yang salah harus dihukum," tegas Xavier. "Tapi dia sudah tua, Xavier. Kasihan dia," rengek Clara. "Aku juga kasihan, Clara. Tapi rasa kasihan tidak akan membuat pelaku kejahatan jera, dan dia memang sudah tua tapi ketika melakukan tindak kejahatan, dia tidak memikirkan apakah usianya sudah tua apa belum. Jadi biarkan dia di penjara sampai dia jera atau sampai hukumannya selesai. Kalau kamu memang kasihan sama dia, silahkan jenguk dia dan kamu nasehatin dia supaya memperbaiki diri." Clara hanya bisa menundukkan kepalanya mendengar ucapan panjang lebar Xavier itu. "Aku sudah membebaskan kamu karena menurut aku kamu cuma boneka nenekmu dan mamamu, walaupun kamu pernah mencelakai dia saat itu, tapi aku yakin sebenarnya kamu bukan orang jahat. Jadi sebaiknya kamu gunakan kesempatan kamu ini sebaik mungkin, sementara untuk nenek dan mamamu. Kalau mereka mau berubah, mereka juga bisa mendapatkan kesempatan kedua." "Xavier, aku..." "Clara, please." Potong Xavier, "Kamu mulai hidup kamu yang baru dengan Jamie, perbaiki semuanya. Ya. Karena kamu mau bersujud sekalipun sama aku tidak akan mencabut tuntutan aku terhadap Granny." Kali ini Xavier berkata lebih lembut pada Clara, berharap wanita yang masih berstatus sebagai sepupu itu mau mengerti maksud Xavier. "Baiklah," ucap Clara kemudian. Bagus banget cincinnya. Tinggal Melissa nih," kata Gia yang saat ini sedang memperhatikan cincin Diana lamaran Diana dari Max. "Selera bebiku memang bagus ya," kata Diana yang sudah tak malu-malu lagi bersikap alay di depan temannya. "Bebiku?" pekik Melissa kemudian ia tertawa, "Astaga, Di. Kamu segitunya sama Max, bebiku oh bebiku." Ejeknya. "Bilang saja kamu iri, Mel," cetus Diana yang membuat Melissa memutar bola matanya. "Tidak mungkin aku iri pada hal yang seperti itu," ucap Melissa dan bersamaan dengan itu ponselnya berdering. Sudah ditelepon tuh," ucap Gia yang sempat melirik layar ponsel Melissa dan tertera nama Merpervet di sana. "Paling mau rayu-rayu lagi," kata Melissa sembari menjawab panggilan Alan. "Halo, Sugar, kamu masih di kantor?" tanya Alan dan sekarang suaranya tampak biasa saja, tak lagi seperti orang yang merayu seperti dulu. "Masih, kenapa?" tanya Melissa dengan ketus. "Turun sebentar bisa? Aku tadi dari restoran dan nasi goreng seafoodnya enak banget. Aku belikan buat kamu, Diana dan Gia juga." Melissa langsung menaikkan sebelah alisnya mendengar penuturan Alan itu dan ia juga langsung menatap kedua sahabatnya. "Apa?" tanya Diana. Melissa pun menjauhkan ponselnya dari telinganya sesaat. "Alan belikan kita nasi goreng seafood," jawab Melissa setengah berbisik. "Kita?" tanya Gia ingin memastikan dan Melissa mengangguk. "Asyik dong, tahu aja aku lagi ngidam nasi goreng seafood," ucap Gia antusias yang membuat Melissa tersenyum. Kembali ia menempelkan ponselnya di telinganya. "Alan, aku akan turun sekarang ya. Kebetulan Gia juga mengidam nasi goreng seafood," katanya, ucapnya. "Oke, aku sudah di depan." Melissa pun segera turun menghampiri Alan, dan di depan kantornya, ia melihat mobil Alan di mana kaca mobilnya terbuka. Alan tersenyum pada Melissa, senyum tulus tanpa ada unsur genit sedikit pun dan Melissa pun membalas senyum itu dengan malu-malu. "Ini." Alan menyerang kantong plastik putih pada Melissa, "Maaf ya, aku enggak mampir. Soalnya aku ada rapat penting setelah ini." "Enggak apa-apa, terima kasih ya," kata Melissa sembari menerima kantung plastik itu. "Sama-sama, selamat menikmati. Kalau kamu kurang atau mau pesan lagi, di situ ada nomor teleponnya."
Kamu pesan saja dan bilang Alan yang suruh, kata Alan lagi dan Melissa hanya mengangguk sambil tersenyum tertahan. Ya udah, aku naik lagi, ucapnya kemudian. Iya, jawab Alan tanpa ada rayuan lagi, yang justru membuat Melissa merasa aneh dan seperti ada yang kurang. Xavier memberitahu mominya dan juga Gia tentang permintaan Clara untuk membebaskan Granny Kelly. Dan kedua wanita itu tentu hanya bisa menggelengkan kepalanya secara bersamaan karena keduanya tahu betapa besarnya kesalahan Granny Kelly. Aku tahu kalian tidak akan setuju, aku pun tidak setuju. Bukan karena aku jahat atau apa, aku juga ingin membuatnya jerah, kata Xavier kemudian. Iya, Xavier. Mommy setuju sama kamu, kejahatan dia itu bukan sesuatu yang tidak disengaja dan bukan hanya sekali dua kali. Jadi memang sudah seharusnya dia mendapatkan hukumannya, ini juga untuk memberikan efek jerah pada orang lain, kata Nyonya Leona. Terus? Tanya Gia. Ya terus kita biarkan saja dia di penjara, biar polisi yang mengurusnya, kata Xavier. Sebaiknya kalian persiapkan keberangkatan bulan madu kalian, jangan pikirkan masalah yang lain. Dan jangan lupa Gia harus memeriksakan kandungannya terlebih dulu, Nyonya Leona memperingatkan dengan tegas, karena ia tak mau kehilangan calon cucunya untuk yang kedua kalinya. Iya, Mom. Pasti. Jawab Xavier sambil tersenyum. Dan ingat, jangan terlalu sering melakukan hubungan intim di sana. Nanti cucu Mommy kenapa-kenapa, kalian harus saling menjaga ya. Astaga, Mom. Gumam Xavier, sementara Gia tanya tersipu mendengar ucapan ibu mertuanya itu. Sementara itu, Melissa saat ini sedang makan malam bersama mamanya. Melissa terus saja melirik ponselnya yang ia letakkan di atas meja. Kamu menunggu telepon dari siapa, Mel? Tanya mamanya yang merasa heran karena sejak tadi Melissa seperti sedang menunggu telepon orang. Bukan dari siapa-siapa, Ma, jawab Melissa. Padahal sebenarnya ia menunggu pesan dari Alan, biasanya sang Casanova akan selalu mengirimkan pesan-pesan menggelikan yang akan membuat Melissa kesal. Sementara di sisi lain, Alan saat ini juga sedang makan bersama dedinya. Alan memesan makanan dan mereka makan di rumah, sesuatu yang sangat jarang Alan lakukan. Kamu enggak telepon Melissa, Lan? Tanya George dan Alan menggeleng sembari menikmati makanannya. Kenapa? Kamu masih enggak ada niatan berubah? Tanya George lagi. Memangnya aku harus berubah bagaimana sih, Dad? Tanya Alan kemudian. Ya meninggalkan para kupu-kupumu itu, Lan. Dan fokus pada Melissa saja. Astaga. Geram Alan kemudian ia menyerahkan ponselnya pada ayahnya. Coba Daddy periksa ya, sudah tidak ada lagi kontak satu wanita pun di ponselku, ujar Alan yang membuat dedinya itu sangat terkejut. Ia langsung memeriksa kontak ponsel Alan dan memang tidak ada kontak satu wanita pun di sana. Hilang kemana kontak wanitamu, Lan? Tanya Daddy yang masih merasa tak percaya. Diblokir sama Melissa sejak hari pertama kami pacaran. Jawab Alan. Wow, segitunya calon menantu Daddy itu? Wow. Dad, dia itu ikut campur urusan pribadiku tapi kenapa kamu justru bilang wow? Karena dia bukan hanya wanita yang berkelas dan punya harga diri, tapi dia juga wanita yang bisa menjaga pasangannya. Alan, Daddy tidak mau tahu, kamu harus menikahi Melissa dan menjadikannya menantu Daddy. Dad, mana bisa begitu? Aku sama Melissa cuma pacaran sebulan, sebentar lagi juga kita akan putus. Aku tidak mau tahu bahwa Melissa sebagai menantu Daddy atau Daddy coret kamu dari ahli waris. Apa? Pekik Melissa setelah Alan mengatakan bahwa ia diancam akan dicoret dari ahli waris jika tak membawa Melissa pulang sebagai menantu ayahnya. Jadi bagaimana ini, Mel? Masak iya aku harus dicoret dari ahli waris, rengek Alan. Memangnya kamu punya saudara berapa? Tanya Melissa kemudian, saat ini keduanya sedang berada di kafe yang tak jauh dari kantor Melissa. Aku anak tunggal, soalnya Daddy sama Mommy cerai dan Daddy tidak menikah lagi, jawab Alan masih tampak merengek. Ya aman dong, kan kamu satu-satunya ahli waris Daddy-mu, ujar Melissa kemudian Alan pun terdiam sembari mencerna ucapan Melissa. Benar juga ya,
Daddy cuma gertak, lirik Alan kemudian. Iyalah, pasti itu, jawab Melissa. Karena sekarang kita masih pacaran. Bagaimana kalau akhir minggu ini kita jalan-jalan? Tawar Melissa yang membuat mata Alan berbinar dan tentu ia langsung mengangguk. Kebetulan temanku baru buka hotel. Apaan hotel? Alan terkesiap karena tiba-tiba Melissa kembali berkata sangat ketus bahkan membentaknya. Padahal sejak tadi obrolan mereka berlangsung ringan tanpa ada yang menarik otot. Hotel terus, kita jalan-jalan ke taman kek, kemana kek, yang asyik gitu. Menghilangkan penat, bukan nambah penat, gerutu Melissa kemudian yang membuat Alan cengengesan. Tapi kan itu juga senang-senang, sugar. Rengek Alan. Enggak, tegas Melissa tanpa bisa dibantah. Beda halnya dengan Alan yang selalu kena semprot Melissa, Max saat ini justru sedang dimanjakan oleh Diana. Keduanya sedang berada di salon untuk melakukan beberapa perawatan. Baby, aku haus, kata Max yang saat ini sedang maskeran, sedangkan Diana sudah selesai dan sekarang ia sedang merawat kukunya. Iya, tunggu. Diana mengambil air dan kemudian membantu Max meminumnya. Terima kasih, baby, kata Max setelahnya. Kembali kasih, baby, kata Diana lembut. Kemesraan keduanya sudah tergambar sejak tadi entah dari kata-kata maupun perlakuan, dan itu membuat orang-orang di salon itu hanya bisa menahan senyum. Setelah melakukan perawatan di salon, keduanya pun pergi berbelanja dan tentu Max punya kartu yang isinya takkan habis meskipun Diana memborong satu isi toko. Baby, coba ini, kata Max menunjukkan sebuah dress berwarna merah muda. Dress tanpa lengan itu memiliki potongan yang simple dengan bagian bawah yang mengembang seperti balon dan juga hiasan pita di bagian perut. Kamu suka yang ini? Tanya Diana dan Max mengangguk, kemudian Diana mengambil dress itu dan membawanya ke ruang ganti. Diana melepaskan pakaiannya dan memakai dress itu. Ia berputar di depan kaca dan Diana merasa penampilannya sangat manis sekarang. Saat Max hendak berputar lagi, ia tercengang karena tiba-tiba Max masuk ke dalam dan Max menganga melihat penampilan Diana yang menurutnya sangat manis dan lucu. Cantik sekali, baby. Seperti Tuan Putri, kata Max sembari mendekati tunangannya itu. Kamu pangerannya, kata Diana sambil tersenyum. Memperhatikan sang kekasih hati dari ujung kepala hingga ujung kaki, Diana bertelanjang kaki dan itu membuatnya tampak semakin seksi. Tatapan Max kini justru tertuju pada bibir ranum Diana, ia bergerak gelisah di tempatnya sembari menggigit bibirnya. Jantungnya berdebar lagi dan pusat dirinya seperti menggeliat. Kenapa, baby? Wajahmu memerah, kata Diana kemudian ia memegang pipi sang kekasih, takut jika mungkin ia sakit. Setiap kali kita berduaan apalagi di ruangan tertutup begini, bawaannya aku pengen cium kamu, baby, lirih Max dengan suara yang serak dan tatapannya pun kini sudah tak lagi fokus. Benarkah? Tanya Diana yang justru seperti menggoda, suaranya seperti mendayu-dayu di telinga Max. Apalagi kini tangan Diana bergerilya di dada Max yang masih terbungkus kaos putih. Iya, rasanya aku gelisah, jawab Max jujur. Apa di dalam celanamu juga menggeliat? Diana menggigit bibirnya sendiri untuk menahan tawanya karena tingkah kekasihnya itu, apalagi setelah melihat raut wajahnya yang polos itu tampak tersiksa. Kap. Diana mendaratkan kecupan ringan di sudut bibir sang kekasih membuatnya tampak semakin gelisah. Bahkan sekarang tatapannya begitu sendu membuat Diana merasa gemas. Sudah, ayo kita pulang, ajak Diana dengan entengnya setelah membuat perasaan Max ketar-ketir. Tapi, baby. Max merengek sembari menarik baju Diana. Diana yang tadinya hendak melangkah keluar pun langsung menghentikan langkahnya dan menatap mata Max. Ada apa, baby? Tanyanya. Aku pengen. Max kembali merengek. Diana pura-pura tak mengerti dan ia mengerutkan keningnya. Pengen apa? Pengen baju? Ya udah, kita keluar dulu. Cari baju di luar, kata Diana. Bukan. Max menggelengkan kepalanya dan suaranya masih merengek. Terus mau apa? Tanya Diana lagi. Mau.
Mau cium, ucap Max setengah berbisik yang hampir saja membuat Diana tertawa namun ia menahannya. Jadi baby mau dicium? Tanya Diana dan kini ia sudah berdiri tepat di depan Max. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Max bahkan bibirnya hampir menyentuh bibir Max. Mau dicium di mananya, baby? Tanya Diana bahkan setengah mengerang. Di mana saja, ucap Max gugup. Diana pun mendaratkan kecupan di pipi Max. Sudah, kata Diana masih dengan posisi bibir di depan bibir Max. Kurang. Max merengek, mau di bibir. Belum sempat Diana menjawab, Max sudah membungkam mulut Diana dengan mulutnya. Membuat Diana melotot terkejut. Max memperhatikan setiap inci wajah sang kekasih yang saat ini sudah membuka mata, tatapannya begitu sayu, nafasnya terdengar memburu dengan dada yang naik turun hingga tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke ruang ganti. Ops, maaf. Ucap orang itu yang segera keluar, ia masuk karena berpikir ruang ganti kosong. Sementara Max kini melangkah mundur dan ia juga terlihat terkejut karena kedatangan orang itu. Baby, aku rasa ehem-ehem. Suara Diana terdengar serak dan ia pun berdeham, apalagi kini jantungnya yang berdetak lebih cepat seolah ingin melompat dari tempatnya. Kita pulang ya? Ucap Diana, Max langsung mengerucutkan bibirnya dengan pandangan yang semakin sayu. Tapi aku masih ingin di sini, baby, rengeknya. Aku suka melihat wajahmu seperti tadi, membuat perasaanku seperti tergelitik. Akunya yang membuat Diana terkekeh. Iya, nanti lagi. Apalagi kalau sudah menikah, kamu akan sering melihatku begitu, ucap Diana yang terdengar sebagai janji manis di telinga Max. Bener ya? Tanyanya ingin memastikan. Iya, baby. Sebaiknya kita pulang sekarang ya? Oke. Jadi kamu tidak mau menikahi Melissa? Tanya Om George pada putranya itu. Ia melemparkan tatapan tajamnya pada Alan yang justru sibuk bermain game. Bukannya enggak mau, Dad. Cuma kan belum jodoh, jawab Alan santai. Nanti Daddy coret kamu dari ahli waris, gertak ayah pagi. Mana mungkin Daddy melakukan itu, kan aku satu-satunya ahli warismu, jawab Alan sambil tersenyum puas. Kan bisa Daddy sumbangkan harta Daddy ke panti asuhan atau kemana begitu, ujarnya yang tentu saja membuat Alan langsung melotot terkejut. Yah, jangan begitulah, Dad. Kita hidupkan butuh harta. Ah, masak. Bukankah kamu cuma butuh wanita yang bisa menghangatkan ranjangmu? Ya mereka mau mana mau pergi ke ranjangku kalau aku tidak punya harta, Dad. Nah, itu sadar. Tukas ayahnya kemudian ia beranjak meninggalkan Alan yang kini terdiam mematung. Dan memang benar, tak akan ada wanita yang mau mendekatinya jika ia tidak punya harta. Sistem kehidupan itu ternyata begini ya, orang tidak mau jika tak ada keuntungan. Gumam Alan dan kemudian ia teringat dengan Melissa. Ia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Melissa begitu juga sebaliknya. Tapi kenapa aku justru merasa nyaman dekat sama dia ya? Bahkan dia enggak pernah mau menciumku, apalagi pergi ke ranjangku. Sementara di sisi lain, Gia dan Xavier kini pergi ke apartemen mereka dan selama berada dalam lift. Xavier terus menggenggam tangan Gia, ia teringat dengan kejadian terakhir kali di lift itu. Mereka pulang untuk mengemasi barang-barang mereka yang akan dibawa untuk bulan madu. Aku tidak akan apa-apa, kata Gia menenangkan suaminya itu. Kita pindah rumah saja ya, apartemen ini jadikan properti saja, bukan tempat tinggal. Bahaya, sweetheart, kata Xavier yang membuat Gia terkekeh. Iya, terserah kamu saja, honey. Kita pindah ke rumahku, itu juga sudah menjadi atas namaku. Nanti aku ganti menjadi atas namamu. Diana. Mel, belum jatuh cinta juga sama Alan? Melissa. Amit-amit, aku mau jatuh cintanya sana pria yang baik. Gia. Aduh, Mel. Cinta itu bukan sesuatu yang bisa ditargetkan, itu urusan hati. Pada siapa hati memilih, ya pada orang itulah kamu akan melabuhkan cintamu. Melissa. Tidur malam. Apalagi yang sudah punya suami, apa tidak dipakai oleh suaminya?
Gia. Yang punya suami kan cuma aku, siapa nih yang mau nyusul duluan? Diana. Aku, Melissa. Beneran, Gia. Serius, Diana. Iya, aku mau melanjutkan hubunganku dan Max ke jenjang yang lebih serius. Menurut kalian bagaimana, girls? Gia. Itu ide yang bagus, Melissa. Aku jadi penasaran dengan first night kalian. Jangan-jangan benar kata Alan, Max yang akan berteriak. Gia terlonjak kaget mendengar dehaman Xavier yang entah sejak kapan sudah berdiri di sampingnya, sedangkan Gia saat ini sedang berselonjoran di sofa. Honey, kata Gia cengengesan. Kamu kenapa sih sejak tadi cuma mesem-mesem? Tanya Xavier yang tampak kesal. Padahal sejak beberapa menit yang lalu Xavier sudah berdiri di samping istrinya, namun Gia terlalu fokus pada ponselnya. Biasa, Melissa dan Diana, jawab Gia. Pasti kalian menggosipkan para lelaki ya? Tukas Xavier yang memasang raut wajah seriusnya. Iya, tapi bukan aneh-aneh kok, honey. Katanya Diana mau melanjutkan hubungannya dengan Max ke jenjang pernikahan, jawab Gia sembari mengulurkan kedua tangannya pada Xavier. Xavier yang mengerti maksud istrinya itu pun langsung menggendong Gia dan membawanya ke kamar mereka. Gia melingkarkan lengannya di leher sang suami dan mengecup rahang suaminya yang tegas itu beberapa kali. Kenapa, sweetheart? Mau mancing, Kita belum ke dokter lagi loh, nanti Mommy marah kalau tahu cucunya dikunjungi lagi, tukas Xavier yang membuat Gia terkekeh. Honey, aku boleh tanya? Tanya Gia manja. Kini Xavier sudah sampai di kamar mereka, ia menurunkan istrinya itu di ranjang dengan hati-hati. Mau tanya apa, sweetheart? Tanya Xavier, kemudian ia pun berbaring di sisi sang istri, mengangkat kepala istrinya agar berbantalkan lengannya. Waktu malam pertama kita, apa aku berteriak kesakitan? Tanya Gia dengan wajah yang merona, membuat Xavier langsung gemas dan mendaratkan kecupan singkat di sudut bibir sang istri. Iya, bukan hanya itu, kamu juga mencakar punggungku dan pundakku. Berarti sakit banget ya, kok bagian itu aku masih lupa ya? Memangnya sejauh ini kamu sudah ingat apa saja? Hubungan kita waktu di sekolah dulu, terus masa-masa setelah pernikahan. Tapi ya ingatannya datang kayak mimpi gitu, terus datangnya cuma terbayang sekilas kayak potongan puzzle, tutur Gia yang membuat Xavier langsung menatap sendu istrinya itu. Pasti kecelakaanku parah banget ya? Tanya Gia kemudian dengan lirih. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Orang-orang terkasih di masa lalumu ada di masa depanmu, sweetheart. Jadi jangan terlalu memaksakan mengingat masa lalu, lebih baik kita fokus pada masa depan kita dan calon anak kita. Iya, honey. Aku cuma penasaran dengan malam pertama kita, soalnya tadi aku, Melissa dan Diana menebak, apakah Max atau Diana yang akan berteriak di malam pertama mereka seperti kata Alan. GHIA